Selamat pagi pemirsa. Setelah sejak tahun 2010 masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas DPR, rancangan undang-undang perampasan aset akhirnya akan dibahas DPR dan pemerintah. 15 tahun lamanya RUU itu bercokol di laci meja DPR dan baru sekarang akan dibahas. Itu pun setelah parlemen jalanan bersuara karena sudah gregetan melihat parlemen kantoran yang cuma duduk manis selama ini. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini, Kamis 11 September 2025, dengan tema Belet Rampas Aset Jangan Cuma Ekspres. Bersama saya Leonard Samosir, dan Anda juga para pemirsa bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021-583-99-100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat Mas? Alhamdulillah. Dewan Redaksi ya, bukan Dewan Perwakilan Rakyat ya. Tadinya kalau Mas DPR, saya mau tanya kenapa begitu lama ini RUU perampasan aset. Pertanyaannya adalah begini, kalau kemudian sekarang mau disegerakan, apakah prinsip Jawa ya, alon-alon asal kelakon itu masih akan bisa dijaga, atau jangan-jangan yang penting jadi dulu lah, karena nanti kalau sampai dikoreksi, ada diuji materi, kan bisa diubah juga. Bagaimana Mas? Ya, ada dua hal yang pada dasarnya harus kita bahas, Leo. Dalam hal timing ya, dan kedua substansi. Dalam hal timing adalah ini barang sudah ada 15 tahun di laci anggota DPR. 15 tahun? 15 tahun tidak mendapatkan sentuhan apapun ya. Lalu kalau misalnya mau cepat-cepat, karena kita punya presiden dalam hal banyak sekali rancangan undang-undang yang secara ekspres diundangkan ya. Pernah seperti undang-undang TNI cuma 1 bulan, dan itu merupakan salah satu hal yang bisa kita lihat sebagai kemampuan DPR kalau mereka memang mau dan bisa. Kalau mau bisa cepat. Bisa cepat. Tapi dengan cepat itu apakah mereka akan menghadapi sebuah substansi yang tidak terkomunikasikan, tidak tersosialisasikan dengan baik, atau kalau mau menggunakan waktu mereka, apakah nantinya akan menjadi sebuah rancangan undang-undang yang tidak berdampak dan menjawab tuntutan para pendemo, gitu ya. Itu merupakan salah satu hal yang pada akhirnya kita hadapi. Lalu soal substansi, beberapa prinsip yang pada akhirnya menjadi bagian dari diskusi publik, apakah ini akan sesuai dengan asas legalitas, atau apakah ini akan justru membuat pasal-pasalnya akan membuat legal hazard yang baru, itu merupakan salah satu hal yang juga harus kita kawal. Pertanyaan-pertanyaan itu akan kita bahas pada pagi ini ya Mas Arief, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 11 September 2025. Belet rampas aset, jangan cuma ekspres. Belet rampas aset, jangan cuma ekspres. Setelah sejak 2010 masuk di program legislasi nasional, prolegnas DPR, rancangan undang-undang tentang perampasan aset akhirnya akan dibahas DPR dan pemerintah. Ya, 15 tahun lamanya rancangan undang-undang itu bercokol di laci meja DPR dan baru sekarang akan dibahas. Itu pun setelah parlemen jalanan bersuara karena sudah gregetan melihat parlemen kantoran yang cuma duduk manis selama ini. Digagas oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008, rancangan undang-undang itu dipandang sebagai salah satu terobosan negeri ini dalam memberantas korupsi. Bagaimana tidak, bilet itu akan menggunakan konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) yang memungkinkan pemulihan aset negara segera dilakukan tanpa harus menunggu putusan peradilan berkekuatan hukum tetap. Sederhananya, undang-undang itu memungkinkan uang negara yang dicoleng koruptor cepat kembali. Hati para koruptor, termasuk yang baru niat jadi koruptor, tentu jadi kecut dibuatnya. Harta hasil korupsi bisa langsung dirampas negara meski hakim pengadilan belum ketok palu. Kita perlu mengapresiasi keputusan DPR dan pemerintah yang pada akhirnya akan mulai membahas aturan itu. Legislatif dan eksekutif bahkan merencanakan belet itu bisa disahkan pada tahun ini juga, yang terhitung tinggal 3 bulan lagi.
Jika berkaca dari kebutnya pembahasan rancangan undang-undang TNI yang berlangsung sekitar sebulan, kecepatan pembahasan rancangan undang-undang oleh DPR dan pemerintah tentu tak perlu diragukan lagi. Rancangan undang-undang TNI mulai dibahas setelah rapat paripurna DPR pada 18 Februari 2025 dan disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang pada 20 Maret 2025. Ekspres betul, bukan? Karena itu, tak ada alasan untuk menyaksikan kemampuan ekspres mereka itu. Namun, poin yang perlu disangsikan ialah kualitas dari produk bahasan. Apakah sesuai hati nurani masyarakat? Kebutnya pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset itu yang perlu menjadi perhatian bersama. Selama 15 tahun, rancangan undang-undang itu mengendap di laci DPR. Bisa menjadi cermin keengganan para wakil rakyat menyetujuinya. Jika saat ini DPR dan pemerintah berbalik sikap dan segera akan menyetujuinya, di situ pertanyaan substansinya muncul. Bakal seperti apa kualitasnya nanti? Di sini perlunya transparansi pembahasan nanti kepada publik. Tidak boleh ada yang disembunyikan. Pun tak cuma transparan, publik juga harus dilibatkan secara aktif dan bermakna untuk memberi masukan. Apalagi rancangan undang-undang yang digadang-gadang menjadi palu godam bagi koruptor itu akan berkaitan erat dengan norma-norma yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kitab sucinya hukum pidana yang dianut Indonesia. Di KUHAP, pengadilan harus lebih dulu dapat membuktikan terjadinya sebuah kejahatan dengan 2 alat bukti yang sah untuk menyatakan seseorang bersalah. Jika tak terbukti, tak ada alasan bagi negara merampas hak individu warga negaranya. Sementara itu di rancangan undang-undang perampasan aset bukan hanya harta tersangka korupsi. Semua aset yang diduga didapat dari kejahatan dan tidak bisa dibuktikan asal-usulnya pun bisa dirampas oleh negara tanpa perlu menunggu putusan pengadilan. Tentu akan ada pembahasan yang untuk menyelaraskan perampasan aset tanpa perlu menunggu putusan pengadilan. Di sini para ahli hukum yang menjadi wakil rakyat di DPR diuji kepiawaiannya. Namun yang pasti, Undang-Undang Perampasan Aset sudah mendesak keberadaannya saat ini. Jika berkaca dari data KPK pada 2024, total kerugian negara akibat korupsi mencapai 45,7 triliun rupiah. Akan tetapi, pemulihan aset melalui mekanisme yang ada baru sekitar 2,5 triliun rupiah dalam kurun waktu 2020-2024. Artinya, sebagian besar harta negara itu hingga kini masih dikuasai para koruptor. Untuk itu, kita dorong para wakil rakyat untuk lebih mengutamakan kualitas pembahasan, bukan hanya target waktu yang harus dikejar. Sebab, perlu diingat, gerakan parlemen jalanan akan kembali bertindak jika parlemen kantoran tak berfungsi. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda pemirsa terkait editorial pada pagi ini. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan dulu ya Mas Arief pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, ada Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi. Halo Pak Bion. Selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi Pak Bion. Pak, ya.
volume televisinya dikecilkan saja Pak, dan langsung pendapat Anda Pak. Langsung saja, silakan Pak Bion. Ya. Selamat pagi Bang Leo, Bang Arif, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Baik, makasih. Jadi begini Bang Leo, prinsipnya adalah ketika undang-undang korupsi ini, undang-undang perampasan aset ini akan disahkan, ini menjadi menarik bagi rakyat. Tapi mindset berpikir kita secara revolusioner bahwa tidak perlu parlemen ini menunggu dengan selesainya pembahasan KUHP, kitab undang-undang hukum pidana. Persoalannya adalah undang-undang perampasan aset PPATK itu berdiri sendiri, tidak mengakomodir dari undang-undang KUHP. Nah, sangat lucu ketika teman-teman anggota parlemen, tikus-tikus berdasi pejabat negara maling dan korup ini memainkan peran politis praktis yang tidak ada kenyataan, hanyalah retorika. Itu satu. Lalu yang kedua, kita juga membuka sejarah 98 ketika rezim kediktatoran Soeharto membumi hanguskan anak negeri dalam perangkat di penjara kekuasaan. Nah, ini menjadi ancaman bom bagi parlemen dan pejabat negara yang notabene korup terhadap persoalan-persoalan darah rakyat dan dihisap dengan cara-cara mafia politik. Melihat akan jadi tidak Pak undang-undang perampasan aset tahun ini? Ini kan sudah didesakkan oleh rakyat ya, dan DPR, pemerintah berjanji ini akan segera selesai di tahun ini. Percaya tidak itu Pak Bion? Halo? Baik, Mbak Leo. Jadi saya agak ragu. Tapi ini harus kita kawal secara utuh. Bila perlu, Prabowo mengeluarkan dikrit bahwa Republik kita darurat terhadap korupsi maling-maling uang negara ini. Dikrit, perpu bila perlu. Ngapain tunggu DPR Prabowo? Keluarkan perpu saja untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa yang sudah korup ini. Terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Pak Bion sangat bersemangat kelihatannya. Mas Arief, pertanyaannya adalah apakah benar yang dikatakan Pak Bion bisa undang-undang perampasan aset ini dijadikan sebelum menunggu KUHP yang sedang dibahas juga? Karena kan beberapa anggota dewan mengatakan harus selaras dengan KUHP-nya itu. Saya pikir prinsip-prinsip asas legalitas yang terkait dengan undang-undang pidana berikut hukum acaranya itu pada dasarnya bisa teraba oleh Balek ya, dan khususnya teman-teman di Komisi 3 untuk pada akhirnya apabila ini akan menjadi bagian dari proses pembahasan internal di parlemen, karena ini akan menjadi usulannya DPR, itu akan bisa teraba untuk tidak berseberangan. Menabrak begitu ya? Jadi karena ini kan harusnya bisa secara simultan dilakukan. Nah, tapi yang paling penting adalah sekarang tantangannya adalah seberapa jauh seluruh elemen penegak hukum kita siap untuk kita anggap sebagai pihak yang akan menguntungkan bangsa ini dari sisi peperangan terhadap para koruptor dan tindak pidana korupsi. Jangan sampai ini kita luncurkan apa adanya kesiapan bagaimana mereka nanti untuk bisa sama-sama memiliki komitmen untuk memerangi korupsi, bukan menciptakan potensi korupsi baru, itu merupakan salah satu hal yang justru kita hadapi. Karena ini kalau misalnya nanti yang namanya perampasan aset itu sudah mirip penjarahan, itu justru nanti kita akan kehilangan substansi yang pada dasarnya kita butuhkan dari undang-undang ini. Tapi memang prinsipnya nanti kalau jadi nih undang-undang perampasan aset, memang bisa melakukan perampasan sebelum proses peradilan selesai, sebelum ada keputusan yang inkrah, atau memang harusnya menunggu inkrah dulu, atau bagaimana nih? Itu sebuah diskusi yang harus dilalui oleh kita semua, bukan saja orang-orang yang akan membahas pasal per pasal di parlemen. Jadi publik harus tahu apa yang menjadi risikonya, seluruh elemen penegak hukum dari mulai polisi, jaksa, juga harus mengetahui apa yang pada akhirnya menjadi beban kerja mereka dalam hal mengamanatkan
proses di lapangan dari undang-undang ini. Karena kalau misalnya kita sama sekali tidak tersosialisasikan, rakyat tidak tersosialisasikan, apalagi aparat tidak tersosialisasikan, ini legal hazardnya akan sangat-sangat tinggi dan itu akan sangat mengerikan buat kita ke depannya. Setelah 15 tahun di meja DPR-nya sudah berganti-ganti, pemerintahnya berganti-ganti, dan ditekadkan untuk selesai tahun ini, Mas Arief. Kita sudah di 11 September, tinggal berapa ya, 3 bulan kurang lebih sampai akhir tahun. Itu masuk akal mungkin untuk diselesaikan, dijadikan, atau memang kelihatannya ya akan mulur lagi? Kalau saya lihat kita punya time frame menuju Desember itu kan kita cuma punya 4 bulan ya. Dan belum lagi kalau misalnya nanti ada reses. Saya kurang tahu resesnya kapan, tapi kalau ada reses itu pasti akan berkurang lagi dari 4 bulan. Dan saya yakin pembahasan substansi-substansi yang terkait sama azas legalitas, bagaimana kita mempersiapkan sistem dan mekanisme yang membuat seluruh aparat penegak hukum dan elemen-elemennya itu siap, itu saya kurang yakin dalam waktu kurang dari 4 bulan itu bisa terlaksana. Apalagi kita sekarang harus berhadapan pada komunikasi publik, sosialisasi, yang pada akhirnya juga harus melibatkan banyak sekali pihak. Pertanyaannya kalau kemudian misalnya ya, karena memang ingin sesuatu yang sebaik mungkin undang-undang ini, lalu mundur lagi, jangan-jangan nanti bisa memicu lagi ketidakpuasan rakyat. Tapi kita harus jeda dahulu, Mas Arief, dan bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Arief, pertanyaannya kembali ke pertanyaan awal saya tadi. Alon-alon asal kelakon itu kan untuk sekian masa, terutama di pemerintahan Jokowi, kelihatannya dibalikan. Yang penting kan waktu itu kerja, cepatlah sesegera mungkin. Tapi dalam konteks undang-undang perampasan aset ini, kita kan kelihatannya tidak punya kemewahan untuk menunggu lagi waktu. Disegerakan saja jadi, lalu dalam prosesnya nanti diperbaiki. Bisa tidak kita ambil pilihan itu? Bisa. Dan prinsipnya yang kita harus gunakan bukan alon-alon asal kelakon, tapi alon-alon juga selamat gitu ya. Dan itu yang merupakan salah satu momentum pembuktian buat para anggota DPR yang sekarang duduk untuk bisa membuktikan bahwa mereka punya kinerja yang baik, mereka bisa berjuang bersama-sama dengan menghasilkan rumusan dan formula yang baik juga buat semuanya. Karena kalau misalnya kita bekerja asal-asalan, undang-undang ini akan pertama kalau misalnya sangat buruk akan menghadapi judicial review, dan itu juga akan stall. Jadi kita akan tidak punya aturan untuk melakukan perampasan aset. Nah, jadi ini merupakan salah satu momentum pembuktian buat kita semua, terutama anggota DPR, untuk bisa dalam waktu yang cepat membuat sebuah substansi undang-undang yang baik dan bisa digunakan tanpa adanya legal hazard atau moral hazard yang pada dasarnya akan membuat sebuah ruang untuk terjadinya justru korupsi baru. Dan ini kita nantikan semua karena sebuah undang-undang tidak akan sukses tanpa adanya sebuah proses sosialisasi dan komunikasi yang baik kepada publik. Bagaimana kita juga memastikan, Mas Arief, supaya kemudian alasan membuat yang sebaik mungkin itu tidak benar-benar dijadikan alasan oleh orang-orang yang memang tidak ingin ada undang-undang ini, karena ini kan sangat logis ya. Ini kita waktunya sangat terbatas sampai akhir tahun. Lalu kita ingin sesuatu yang sangat baik tidak dipakai oleh oknum-oknum aparat penegak hukum memainkannya. Itu kan bisa jadi alasan. Bagaimana memastikan itu tidak dipakai sebagai alasan pembenaran? Jadi salah satu hal yang tadi Leo sebutkan, apabila memang ada political will yang demikian kuat, ada dorongan dari bawah, ada dorongan dari atas, ini pada akhirnya bisa jadi kenyataan.
dengan bantuan dan dengan kerja keras, dengan substansi yang baik untuk kita rumuskan bersama-sama, ini akan bisa berjalan. Tetapi kalau mereka melakukannya secara asal-asalan, sudah pasti yang pertama akan menjegal adalah MK dengan judicial review, dan setelah itu pun akan ada proses amandemen-amandemen yang akan juga memakan waktu. Jadi saya yakin apabila mereka tidak paham sama momentum yang pada akhirnya bisa menyelamatkan image mereka setelah di demo secara besar-besaran kemarin, saya pikir mereka harus memanfaatkan ini sebagai momentum pembuktian bahwa mereka bisa bekerja buat rakyat dengan menunaikan sebuah fungsi mereka, yakni fungsi legislasi. Peran kita media massa, Mas Arief, apa supaya kemudian undang-undang perampasan aset ini bukan hanya ekspres, tapi juga ya semaksimal mungkin lah dalam kondisi sekarang? Saya pikir beberapa hal yang seharusnya harus bisa kita sentuh adalah sekarang materi pasal per pasal ya. Karena di situ kita akan melihat apa yang menjadi dampak buat kita sebagai seorang warga negara. Apakah kita nanti akan menjadi orang-orang atau objek yang pada akhirnya juga akan bisa terampas selain para pejabat yang diduga korupsi, atau hal-hal yang pada akhirnya apakah pasal-pasal tersebut bertentangan dengan azas legalitas. Itu merupakan salah satu hal yang harus dipaparkan kepada publik sejak sekarang. Lewat kita ya? Lewat kita. Baik, kita harap undang-undang perampasan aset ini bisa jadi, tapi bukan asal jadi, benar-benar efektif untuk menekan korupsi di Republik ini. Mas Arief Suditomo, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Mas. Terima kasih, Leo. Pagi. Pemirsa, undang-undang perampasan aset sudah mendesak keberadaannya saat ini. Kalau berkaca dari data KPK di tahun 2024, total kerugian negara karena korupsi sampai 45,7 triliun. Tapi pemulihan aset melalui mekanisme yang ada baru sekitar 2,5 triliun. Maka artinya sebagian besar harta negara masih dikuasai para koruptor. Kita dorong agar wakil kita lebih mengutamakan kualitas pembahasan, bukan hanya target waktu. Kita sama-sama harap undang-undang perampasan aset ini bisa segera selesai. Saya Leona Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.